ini kosong. Jadi yang kalau kita menyentuh itu kira-kira hanya di bagian ujung dari jari-jari, bukan ujung kali, ya. Sepertiga dari seluruh permukaan jari. Sehingga 2/3 itu tidak menyentuh area dimanapun yang kita akan sentuh. Ini tujuannya adalah supaya dia lebih selektif. Karena kalau kita menyentuh tangan pasien itu secara lumbrikal, maka kontak tangan saya dengan pasien itu spesifik, mudah diinterpretasikan oleh otaknya pasien. Ya, mau kemana nih arahnya, pengennya seperti apa, apakah saya ingin diminta untuk mendorong atau menarik, itu semuanya bisa mudah diterima oleh pasien. Tapi kalau kita sentuh, memegangnya dengan seperti ini, itu akan sulit diinterpretasikan karena terlalu banyak sensori yang bekerja. Yang kedua, tidak akan mudah diinterpretasikan arahnya kemana. Oke. Maka yang pertama adalah selalu membiasakan diri untuk memberikan. Nah, oke, sekarang berpasangan, bikin space supaya terapinya luas, berdiri di samping yang akan jadi model. Nanti gantian. Menyerupai apa yang saya lakukan. Nanti saya jelaskan, ya. Tahapannya seperti itu. Oke, spesial baca doa belajar dulu. Yang pertama saya akan peragakan dan kalian ikuti adalah saya berdiri di samping lengan kanan model. Dengan tangan kiri, ini kanan tangan kiri. Kemarin saya jelaskan bahwa yang paling penting dipikirkan oleh terapi bagaimana mengaktifkan postur. Jadi walaupun nanti gerakan tangan kita lakukan, kita tidak pernah lalu lupa bahwa posturnya apakah sudah pemerintah benar atau tidak. Nah, kalau lumbrikal, karena posisinya dulu, kalau kita ada di tempat tidur, kita bisa melakukan postur seperti ini. Tapi kalau kita berdiri seperti samping ini, maka kita bisa menggunakan sisinya jempol ke atas untuk membuat pasien itu menggerakkan posturnya menjadi lebih tegak. Ingat, sifatnya fasilitasi. Fasilitasi itu artinya dia hanya bergerak, otak dia terus berpikir maunya tangannya kemana nih. Jadi jangan sampai kita bawa sedikit, pasiennya tegak sendiri, itu enggak fasilitasi apa. Pasien tahu, oh maunya segini aja, oh maunya lebih atau mau kurang, itu dia tahu dari pergerakan tangan kita. Itu artinya kita sudah berhasil menjadi fasilitator, menjadi fisioterapis, handling kita sudah bergerak. Tapi kalau pasiennya bergerak sendiri, kita mau fasilitasi dia bergerak sendiri, itu tidak mudah. Harus kembali dilatih kepekaan, karena jangan lupa yang kita latih itu otak dia untuk connect ke tubuh dia yang sedang mengganti otaknya untuk connect perintahkan anggota geraknya. Kalau yang mengalami kelumpuhan, yang sedang kita latih itu bukan tangannya, tapi yang kita sedang latih bagaimana otak memerintahkan anggota geraknya melalui fasilitasi kita, gitu ya. Oke, rekaman sedikit dulu. Oke, nah sekarang perhatikan aktifkan postur. Maksudnya tangan saya itu mengarah ke postur dia untuk aktif. Seperti ini. Gerakannya kurang lebih, kalau saya ingin menggerakkan posturnya agak ke depan, maka saya menggunakan 4 jari saya untuk mendorong ke depan. Kemudian kalau saya ingin memberikan informasi tekat, saya akan menggerakkan ibu jari saya untuk mengarah ke depan, sehingga dia akan mendapatkan informasi saya diminta ke depan dan saya diminta tegak. Seberapa besar permintaan tegak itu tergantung dia harus membaca. Kalau saya hanya ingin segini ya segini aja, artinya sudah berhasil mengerti informasi yang saya berikan. Kalau saya cuma mau segini terus dia berlebihan, itu berarti saya masih gagal. Saya ulangi lagi, saya harus bisa membuat dia connect betul dengan apa yang tangan saya memberikan informasi kepada dia. Oke? Karena fungsi otak dia yang sedang saya tidak lakukan dulu, bikin posturnya menjadi lebih tegak. Sudah. Setelah yakin bahwa posturnya sudah tegak, aktif karena menerima informasi dari lumbrical grip yang Anda berikan kepada dia, baru kita mulai menggerakkan tangan. Nah, pergerakan tangan itu secara umum, normalnya dia itu selalu mengarah ke internal rotasi.
kita akan menggerakkan tangan dia ketika menuju ke 90 derajat itu sampai pada posisi mid. Di atas 90 kita akan menggerakkan tangan dia untuk melakukan eksternal rotasi atau supinasi. Oke. Kenapa? Karena biomekanikanya begitu. Struktur glenohumeral joint itu hanya bisa maksimal ototnya bekerja kalau dia melakukan biomekanika tadi. Dari 0 ke 90 itu mengarahkan ke mid posisi, dari 90 ke atas itu mengarahkan ke supinasi. Yang mana kalau pada pasien itu selalu hanya inginnya di internal saja dari awal sampai akhir. Oke. Posisi ini akan menentukan ototnya aktif atau tidak. Otot yang aktif benar atau tidak. Sudah bayar sebenarnya. Kalau sekian derajat ini otot mana yang aktif, kalau sekian derajat otot mana yang aktif. Tapi bukan kita yang menggerakkan. Kita mengarahkan, pasien menggerakkan sendiri. Oke. Sekarang kita coba bandingkan. Yang berdiri sama yang jadi model itu akan bertanya apa yang model rasakan di bahu. Oke. Tapi yang model akan ceritakan. Ada dua. Pertama, berdiri samping, genggam sepenuhnya, bukan memberikan. Ya, genggam. Yang perempuan coba lihat, saya ada semi fleksi siku, angkat dengan dia. Saya berdiri menghadap menyamping ke dia. Ya, oke. Sekarang pertanyaannya, kalau menjadi model ini seakan-akan mengalami kelemahan. Ya, ototnya sedang mengalami kelemahan. Bukan lumpuh tapi mengalami kelemahan, gak kuat ototnya. Oke, sudah. Oke, sekarang kita akan minta dia merasakan kerja otot di bahu seperti apa dengan kita menggenggam tangannya. Relax. Kemudian sekarang kita bandingkan gunakan lumbrical, hanya area ini yang menyentuh. Arahkan dia untuk mid posisi, lalu pertahankan, minta dia merasakan kerja otot di bahunya. Bandingkan cara pertama tadi sama cara kedua. Ulangi. Supaya kemudian dipahami. Nanti kamu akan bertanya ke modelmu, apa bedanya yang kamu rasakan di bahu antara yang pertama dan kedua. Cara pertama, tangannya sepenuhnya dari bawah sepenuhnya menyentuh permukaan, kemudian angkat ke atas. Sudah? Kemudian bandingkan tangannya lumbrical, kemudian angkat. Nah, diskusikan betul apa yang nanti bedanya. Saya akan tanya apa jawabannya ya. Jangan malah ngobrol dengan Anda. Emang apa bedanya? Ini sama aja katanya. Emang apa bedanya? Sama. Sama? Kontraksi dia. Rasanya promosi. Oke. Coba. Ini kan Pernah lepas di awal untuk keyakinan. Kalau Anda belum yakin bahwa dia aktif karena sendiri atau aktif karena meditasi, oke, kita relax lagi, relax. Kemudian letakkan tangan Anda memberikan di pas di torakal. Kemudian dites. Dites artinya saya pengen tahu dia ini bekerja bergerak sendiri atau karena saya. Dites. Oke, nanti kamu bergerak kalau saya minta ya. Sehingga dia nggak tahu kapan nih gitu. Kemudian nanti mulai. Oke, berarti antara tangan saya dan dia sudah tes clear. Enggak inisiatif sendiri. Dan setelah itu arahkan tangannya ke posisi Anda sering lihat rotasi seperti ini, rotasi. Tangannya tapi relax, posisikannya di rotasi. Gunakan lumbrical ya. Ini pola gerak yang masyarakat. Ada mekanisme elongasi meluruskan tangan, tapi juga pas di 90 derajat dia sudah di mid posisi. Jadi arahnya seperti ini. Kita arahkan dia ke gerakan lurus tangan dan di 90 derajat dia mid posisi. Lagi. Jadi bukan begini ya, bukan begini, tapi ada elongasi dan mid posisi.
Kemudian lanjutkan ke fleksi penuh dengan gerakan eksternalitas atau supinasi sampai penuh. Nah, untuk mengaktifkan postur dan skapula, kita bisa lepaskan tangan karena kalau udah posisi ini posturnya harus stabil. Kita lepaskan tangan sambil mengarahkan eksternalitas. Kita akan minta untuk raih tangan saya. Terus raih sampai sentuh, 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 sehingga dia merasa elongasi di skapula. Ini kalau jalan-jalan, kalau kalian dalam masa di rumah itu pegel, itu tandanya jangan membantu orang tuanya bagi pegel itu. Eksternalisasi, bukan tangan saya merotasikan. Kita mengarahkan untuk dia terus eksternalisasi dan raih. Karena dia akan cenderung selalu mau balik lagi ke sini. Kita bukan melawan, kita ingatin lagi. Ayo ikutin tangan saya terus dan raih, raih. Oke, relax. Dan perhatikan baik-baik. Gerakannya adalah elongasi ke depan dan mid posisi, kemudian supinasi dan fleksi penuh. Kemudian dia akan melakukan elongasi lagi, mengaktifkan eccentric scapula. Kalau itu dia bisa lakukan, maka kalian nanti akan bisa melakukan tes dan retest. Sebelum melakukan itu, misalnya 6 kali pengulangan atau 8 kali pengulangan, sebelumnya kamu minta pasien dulu, silakan duduk. Terus oke, kita akan lakukan tes dulu ya Pak. Misalnya pakai tongkat, coba angkat tangannya setinggi apa sih? Kalau bisa diangkat mungkin sampai sini atau sampai di sini. Setelah 8 kali kamu akan tes lagi. Oke, sekarang kita angkat lagi Pak, coba tes. Dia akan mendapatkan sudah tinggi. Nah kalau sudah begitu dia akan paham. Oh gerakan tadi itu ternyata penting. Nah, periode berikutnya oke kita ulangi lagi Pak. Dia akan konsen tuh. Bahkan seringkali pasien saya nanya, ini udah benar tak Pak? Udah benar gerakannya. Karena dia sudah merasa bahwa walaupun gerakannya tadi sederhana, tapi dampaknya terbukti bahwa tadi waktu sebelum saya dilatih cuma sampai sini, setelah itu saya sudah bisa sampai di sini. Jadi kalian tidak pernah bisa memotivasi pasien itu kalau dia nggak ditunjukkan apa efeknya setiap gerakan. Dan efeknya pasti udah diselektif sedemikian rupa, diteliti bagaimana posisi sendi, bagaimana otot apa yang bekerja kalau sudutnya benar itu sudah diteliti semua, makanya polanya dikontrol. Contoh misalnya, kalau kalian sekarang ini misalnya posisi tertarukasi, terus arahkan untuk fleksi sejauh mungkin. Secara anatomi memang tidak bisa, ototnya akan meregang, sendinya juga tidak tepat. Maka akan berbeda ketika Anda posisi ini interrotasi, kemudian 90 derajat Anda bikin mid posisi pas lurus ke depan. Dari sini mid posisi. Kemudian sampai fleksi penuh eksternal rotasi. Oke? Maka kita bisa dapatkan range of motion, ototnya bisa narik jauh dan itu lebih mudah. Jadi secara anatomi memang harus begitu. Kita tinggal ngeraih dengan fasilitasi kita ngeraih dari internal rotasi ke mid posisi. Dia lakukan sendiri mid posisinya. Dari mid posisi sampai full dia eksternal rotasi. Untuk dapatkan eccentric kita minta raih. Nah, ketika dia meraih ada kecenderungan dia akan internal rotasi lagi. Bukan didorong, tapi diingatkan. Oke, sekarang ikut tangan saya, terus, good, raih. Ikuti tangan saya, terus, raih. Maka dia akan dapatkan eksternal rotasi dan juga eccentric. Setelah itu kamu tes minta kepada pasien. Ayo Pak, kita ulangi lagi cara yang pertama tadi tes sampai gimana? Tadi udah ditandain. Saya tongkat, tandain tadi sampai sini doang maksimal. Kenapa saya kaget? Udah jauh. Tadi saya ternyata cuma mampu sampai di sini. Sekarang di sini. Oke, sekarang kita masuk ke set kedua ya. Kembali ulangi. Dia sudah. Dia langsung konsentrasi penuh tuh. Kenapa? Baru saja dia rasakan bedanya antara tadi ngangkat tangan cuma sampai sini terus sekarang sudah bisa ngangkat sampai sejauh ini. Hanya baru 6 kali mendapatkan pengulangan. Walaupun itu efeknya tentu saja karena mungkin kalian hanya ketemu setengah jam dengan pasien ini, latihan setengah jam, habis itu dia pulang ke rumah 23 jam berikutnya dia tidak latihan lagi, besok datang lagi ke Anda, misalnya kalau tiap hari, kalau enggak misalnya 2 hari berikutnya datang lagi ke Anda, pasti tidak lagi setinggi
di akhir mesti ada penurunan toh, karena dia tidak lakukan di rumah lagi dengan benar atau tidak mengulang gerakan itu dengan benar. Tapi penurunannya tidak akan serendah waktu pertama kali. Dia sudah ada peningkatan, maka di situ ada progresnya. Mungkin waktu awal cuma sampai di sini, dia bisa ngangkat sampai di sini saja, di sini. Setelah latihan, misalnya 3 set, 1 set 6 kali pengulangan, sudah bisa sampai di sini. Besok datang ke di sini, nggak lagi, jangan harapkan sama dari tadi. Tapi sudah tidak lagi mulai dari nol lagi. Dan dia tahu, ini Pak, kalau di kota itu ada tongkat, nama pakai stiker yang warna-warni, namanya dia itu. Ini Pak, kemarin Bapak pertama kali datang. Kita tes lagi ya, sebelum kita latihan lagi, coba kita tes. Dia akan lihat sudah ada peningkatan. Tapi kemarin Bapak sudah bisa nyampe sini loh waktu sesi pertama. Sekarang Bapak hanya waktu nggak apa-apa, karena kemarin Bapak tidak latihan lagi waktu pulang. Latihan di rumahnya kurang berarti, sehingga apa yang dicapai ini di praktik tidak bisa di-maintain. Sebentar, oke, nanti di rumah Bapak lakukan ini ya, bikin program latihan Bapak duduk yang tegak, jangan senderan, kemudian ini pelan-pelan Bapak angkat tangannya, kalau agak berat tidak apa-apa dibantu, nggak bisa itu dilepaskan lagi, lakukan. Itu pasti lagi dilakukan. Kenapa? Karena dia sudah lihat, gara-gara kemarin tidak melakukan rutin, tadinya udah nyampe ini balik lagi ke bawah, walaupun tidak serendah di awal, tapi itu jadi menurun. Maka dia akan lakukan rutin. Begitu cara membuat pasien itu mau melakukan, karena tidak bisa dijelaskan, dia harus merasakan apa yang berubah dan dia harus ngerti perubahan itu ternyata sangat penting bagi dia. Ternyata betul-betul berubah. Dia lihat sendiri, dia ukur sendiri, bukan dengan apa namanya dengan hanya ucapan kita, dia buktikan sendiri. Ternyata gerakannya mampu sederhana, tapi ternyata benar-benar bikin saya mampu tadinya maksudnya di sini ya. Ya, tapi gara-gara saya nggak latihan lagi, nggak ulang lagi dulu kan, ya turunnya di sini. Tapi lumayan lah kemarin masih bisa. Artinya saya perlu berulang. Nah, itu strategi yang harus dilakukan. Karena orang seperti itu nggak bisa diajarkan dengan ucapan. Dia sudah merasakan di tangan itu nggak bisa bergerak, ya, dia harus melihat bahwa tindakan kali itu benar-benar berdampak baru dia mau. Ya. Jadi yang pertama itu sekarang saya peragakan lihat kemudian ulang nanti gantian. Ya, yang pertama adalah posturnya diaktifasi, tegakkan, kemudian tangan kita lumbrikal, mulai dari posisi pronasi kita bergeraknya itu ke depan lurus dan mid posisi. Kemudian kita lanjutkan ke atas sampai internal rotasi penuh. Nah, eksternal rotasi ini seringkali dia akan mengalami kecenderungan untuk eksternal rotasi, nggak apa-apa. Yang penting kalian ingatkan, oke ikuti tangan saya, terus. Kemudian untuk menambah eksentrik, minta dia elongasi, dan sentuh tangan saya, terus jauh. Oke, relax, turun ke bawah, pelan-pelan, oke sentuh lagi, jauh. Relax, turun ke bawah, oke sentuh lagi, jauh. Ini adalah peningkatan stabilitas bahu. Kalau stabilitas bahunya meningkat, itu di saat itu dia akan bisa lebih ringan, lebih mudah, lebih jauh yang menjaga. Karena tadi waktu pertama sebelum diaktifkan otot bahu pasti stabilitasnya rendah dan saat itu kalau disuruh angkat semuanya jadi berat. Tapi setelah otot bahu ini diaktifkan, bukan dikuatkan, diaktifkan dan tadinya tertidur jadi aktif ototnya, maka ketika disuruh tes kedua, Pak angkat coba coba Pak, jangan kagetkan dulu, tangannya ke jauh, bukan karena harusnya dari awal sudah bisa jauh, cuma ototnya nggak aktif. Nah, Anda mereka latihan tadi membuat ototnya terbangun aktif menjaga bahu, dan ketika bahu terjaga, otot penggerak ekfleksi itu lebih ringan ngangkat lengan. Oke, lakukan bertukar posisi. Kamu boleh gabung ke sana. Bisa yang ke depan tadi, kalau tadi ke atas paling optimal ke atas. Makanya saya mungkin tidak ada waktu untuk begitu gerakan, tapi kali ini harus saya lakukan
dia bisa nurut ke fasilitasinya kalau dia percaya bahwa yang kalian lakukan itu memang ada dampak. Sebagai besar itu ya sekedar kalau dia terpercaya sekedar ngisi waktu aja gitu. Jadi ikuti, tapi enggak otak itu nggak connect dengan gerakan itu. Ya, tapi kalau dia percaya itu benar-benar konsentrasi dia. Sedikit apapun fasilitasi yang diberikan dia konsentrasi untuk menginterpretasikan. Karena dia ngerti bahwa kalian itu menyentuh menggerakkan itu benar-benar berdasarkan keilmuan, bukan asal gerakan. Ya. Kenapa dia ngerti? Karena dia sudah bisa buktikan sebelum sesudahnya memang dampaknya jauh. Dia sudah punya banyak pengalaman kemarin ini susah banget, sekarang kok jadi ringan. Berarti memang ada sesuatu yang dia ketahui gitu. Itu harus kalian dapatkan. Kalau kepercayaan tidak bisa kamu dapatkan sama pasien seperti itu. Sangat berat bagi isi obat, berat bagi pasien yang berkembang. Karena kita itu sudah tidak sedang melatih tangan, kita sudah melatih otak. Dan otak itu berhubungan dengan apakah dia percaya atau tidak. Ya. Yang kedua adalah proximal key point. Jadi kalau kata tadi perlu elongasi, maka ini perlu adalah ini. Posisi tangan kita bisa dipastikan dulu dia posisi yang tegak, lalu pastikan bahwa dia mempertahankan postur. Oke, jangan berubah ya badannya, jangan gerakkan, jangan bergoyang, jangan goyang badannya. Kemudian yang kita butuhkan itu adalah mungkin duduknya kita menyambung gitu untuk bisa lihat. Jadi yang kita butuhkan itu adalah gerakan bagaimana tangan dia ini tetap aktif. Terkadang kita perlu sangga dengan badan, tergantung pasiennya, tapi kadang enggak. Yang dimana kita butuhkan dia mid posisi ataupun sedikit external rotasi. Yang kita butuhkan itu adalah ini. Bagaimana tangan kita bisa mengarahkan dia untuk retraksi dan kontraksi, tapi yang bergerak itu hanya skapula dan lengan. Postur dalam kondisi tetap diam, tetap stabil di posisi itu. Ini akan mengaktifkan otot-otot middle, rhomboid, kemudian infraspinatus, yang mana itu sangat berperan untuk gerakan tangan meraih, menggenggam dan segala macam. Jadi bukan pasiennya begini terus badannya. Kapan ketemu nanti pasiennya, itu akan bergerak badannya juga. Yang kita inginkan itu dia melakukan gerakan yang dimana posturnya stabil, diam, lalu gerakan retraksi yang protraksi hanya pada skapula dan lengan. Bukan fleksi, dia tetap dalam posisi. Enggak harus lurus banget, dia tetap dalam satu posisi. Kalau misalnya ada semi fleksi nggak apa-apa, tapi itu semi fleksi terus sepanjang gerakan skapula. Itu yang dibutuhkan melalui fasilitasi. Bukan dia sendiri lakukan. Karena kalau dia sendiri lakukan, itu belum membuat kepekaan Jadi kapan itu efektif latihan? Ya ketika otaknya sudah berpikir, oh tangan supaya profil mau digerakkan. Ketika tangan saya mengarahkan baru dia bergerak. Nah itu berarti dia memerintahkan otak dia berkoneksi dengan reseptor yang dia rasakan di sana. Oke, lakukan latihan. Bisa juga posisinya kayak di atas nih. Yang dipegang bukan ujung jari, tapi di situ. Itu mekanisme melangkah yang tidak normal. Jadi di mana kalau dia melangkah seringkali melakukan gerakan circle. Atau gerakannya menjadi memiliki pola yang kemudian ketika kita melangkah kaki kanan ke depan, itu tubuh kita terbagi atas 3 bagian dengan arah yang saling berlawanan. Jadi ketika kaki kanan kita melangkah ke depan, itu terjadi pergerakan tubuh bagian bawah itu dari kanan ke kiri. Di saat yang bersamaan, tubuh bagian tengah akan bergerak dari kiri ke kanan berlawanan.
Dan di saat bersamaan dari leher ke kepala itu akan bergerak lagi berlawanan dari kanan ke kiri. Sehingga ketika jalan ke depan dengan kaki kanan, dari pinggang ke bawah itu akan bergerak dari kanan ke kiri, khususnya dari hip ke tungkai kanan ke kiri, dari pelvis panggul ke badan itu akan bergerak dari kiri ke kanan, dari leher ke kepala itu akan bergerak dari kanan ke kiri baru kita jalan. Ini jalan benar. Begitu dia mengalami stroke, semuanya satu arah. Kaki dari hip ke tungkai kanan ke kiri, badan kanan ke kiri, kepala kanan ke kiri. Maka ketemulah orang yang jalan. Padahal harusnya tubuh itu saling berlawanan. Kaki kanan ke kiri, panggul sampai badan kiri ke kanan, kepala kanan ke kiri, maka kita jalan. Fungsi fasilitasi kita mengembalikan ke situ, ya, di mana dia akan cenderung melakukan gerakan semuanya satu arah saja, nggak selektif, ya. Oke, coba ke depan. Cara kita memastikan apakah pasien ini benar-benar sudah memahami sensor yang stimulus yang kita berikan, itu dengan mudah. Apakah sentuhan saya, handling saya itu diinterpretasikan dia dengan benar tidak? Mungkinkah seluruh pergerakan tubuh saya itu bisa diinterpretasikan oleh dia hanya dengan kontak handling saya? Coba perhatikan. Setelah saya pastikan bahwa dia sudah mulai connect dengan fasilitas saya, baru saya akan arahkan geraknya. Artinya dia bergerak bukan oleh keinginannya sendiri, bukan oleh inisiatif sendiri, tapi bergerak dengan mikir, ini Pak Irfan maunya kemana. Oke, sekarang saya akan arahkan dia untuk wave miring. Kemudian akan mengarahkan dia untuk melangkah. Lalu akan saya arahkan dia untuk melangkah lagi. Saya akan arahkan dia untuk langkah lagi. Ini adalah cara langkah yang benar. Kaki saya kecepatannya sama dengan dia. Artinya gerakan tubuh saya sudah bisa dia interpretasikan dari handling saya. Nah, pada saat itu saya akan mulai melanjutkan gerakan. Tapi kalau dia masih keliru antara gerakan tubuh saya dengan gerakan dia itu masih keliru, itu berarti saya berhenti dulu. Saya akan lebih fokus bagaimana dia mengerti lumbrical yang saya berikan ke dia. Contoh, kalau dia sudah connect dengan informasi dari handling saya, apapun gerakan tubuh saya itu pasti dia lakukan. Misalnya saya ingin dia melangkah pertama kali, misalnya nih, pakai kaki yang sebelah ini, bisa nggak dia mengerti dengan hanya menggunakan handling saya? Saya arahkan, saya pastikan dulu, ngerti nggak? Oke, dia sudah membaca bahwa dia ingin gerakan. Saya akan lakukan gerakan. Jadi saya akan arahkan ke wave miring, lalu saya akan minta dia melangkah. Pertanyaannya, kok tahu kapan dia melangkah? Itu artinya dia sudah mengkoneksikan fasilitasi saya dengan apa yang saya inginkan. Sehingga dia ngerti sekarang harus melangkahnya. Artinya posisi informasi dalam memberikan saya itu dipahami dengan dia. Nah, ketika itu Anda boleh lanjut latihan karena dia sudah connect. Tapi kalau masih kacau, jangan lanjutkan karena itu membuat pembelajaran di otak makin salah. Jadi saya juga bisa saja memberikan informasi yang salah nih. Misalnya saya pegang, kemudian saya minta dia berjalan. Anda lihat jalannya salah. Karena harusnya jalan yang benar itu dengan persiapan gerak yang bagus, handling yang bagus, dia harusnya bergerak seperti ini.
Bisa lihat perbedaannya. Ini jalan yang benar. Ini jalan yang salah. Oke? Oke. Sekarang lakukan. Cara kita memastikan apakah pasien ini benar-benar sudah memahami sensori yang kita, stimulus yang kita berikan, itu dengan mudah. Apakah sentuhan saya, handling saya itu diinterpretasikan dia dengan benar tidak? Mungkinkah seluruh pergerakan tubuh saya itu bisa diinterpretasikan oleh dia hanya dengan kontak handling saya? Coba perhatikan. Setelah saya pastikan bahwa dia sudah mulai connect dengan fasilitas saya, baru saya akan arahkan geraknya. Artinya dia bergerak bukan oleh keinginannya sendiri, bukan oleh inisiatif sendiri, tapi bergerak dengan mikir, ini Pak Irfan maunya kemana. Oke. Sekarang saya akan arahkan dia untuk wave miring. Kemudian akan mengarahkan dia untuk melangkah. Lalu akan saya arahkan dia untuk melangkah lagi. Saya akan arahkan dia untuk langkah lagi. Ini adalah cara langkah yang benar. Kaki saya kecepatannya sama dengan dia. Artinya gerakan tubuh saya sudah bisa dia interpretasikan dari handling saya. Nah, pada saat itu saya akan mulai melanjutkan gerakan. Tapi kalau dia masih keliru antara gerakan tubuh saya dengan gerakan dia ini masih keliru, itu berarti saya berhenti dulu. Saya akan lebih fokus bagaimana dia mengerti lumbrical yang saya berikan ke dia. Contoh, kalau dia sudah connect dengan informasi dari handling saya, apapun gerakan tubuh saya itu pasti dia lakukan. Misalnya saya ingin dia melangkah pertama kali, misalnya nih, kaki yang sebelah ini, bisa nggak dia mengerti dengan hanya menggunakan handling saya? Saya arahkan, saya pastikan dulu, ngerti nggak? Oke, dia sudah membaca bahwa dia ingin gerakan. Saya akan lakukan gerakan. Kemudian saya akan arahkan untuk wave miring, lalu saya akan minta melangkah. Pertanyaannya, kok tahu kapan dia melangkah? Itu artinya dia sudah mengkoneksikan fasilitasi saya dengan apa yang saya inginkan. Sehingga dia ngerti arah harus melangkahnya. Artinya posisi informasi dalam memberikan saya itu dipahami dengan dia. Nah, ketika itu Anda boleh lanjut latihan karena dia sudah connect. Tapi kalau masih kacau, jangan lanjutkan karena itu membuat pembelajaran di otak makin salah. Jadi saya juga bisa saja memberikan informasi yang salah nih. Misalnya saya pegang, kemudian saya minta dia berjalan. Anda lihat jalannya salah. Karena harusnya jalan yang benar itu dengan persiapan gerak yang bagus, handling yang bagus, dia harusnya bergerak seperti ini. Bisa lihat perbedaannya. Ini jalan yang benar. Ini jalan yang salah. Oke? Oke. Sekarang lakukan. Memfasilitasi dan komponen apa yang harus diperhatikan dari posisi tidur menuju ke duduk. Oke, tidur terlentang. Jadi yang pertama yang kalian perhatikan adalah dalam komponen tubuh kita untuk bisa melakukan inisiasi gerak, yang harus diperhatikan itu neck and head control. Jadi kontrol kepala dan leher. Buktinya, coba misalnya kalau tanpa ada fleksi kepala, tubuh kita itu tidak bisa menghasilkan
inisiasi gerak, termasuk diantaranya gerak dari tidur ke duduk. Coba misalnya kepalamu jangan difleksikan, jangan ditekuk, tetap dalam posisi lurus. Bisa nggak kamu bangun tanpa memfleksikan kepala? Nggak bisa. Jadi dia hanya bisa bangun ketika apa? Ketika misalnya secara alami, coba kamu bangun neck, fleksi, stabil. Dia stabil. Kemudian dia akan mengalihkan, kita hanya mengarahkan ini, ikuti tangan saya, akan mengalihkan ke elbow, lalu ke hip, lalu di akhirnya duduk. Jadi normalnya kira-kira polanya seperti ini secara alamiah. Ini external rotasi seperti itu. Nah, kalau pada orang stroke tentu saja kita tidak ini saya tunjukkan begini untuk menunjukkan pola. Bisa saja nanti kalau orang stroke mungkin kamu akan arahkan untuk pegang saya sini, jangan menarik ya, saya akan arahkan. Ikuti saja gerakan saya, rotasi, rolling, kemudian saya akan arahkan kepalanya, tujuin ke siku ke hip ke atas. Saya lakukan ini supaya kalian bisa lihat pergerakan di tubuh itu. Rolling, kepala leher, tekuk, baru pindah ke siku ke hip. Nah, itu boleh dari posisi mana saja, dari depan, mungkin kalian cuma tidur, mungkin juga kalian akan melakukan gerakan dari sini. Ayo Pak, kita bangun, tapi rolling dulu. Good. Oke, angkat kepalanya ke sana. Good. Pindahkan ke siku, lalu ke sana. Kamu di mana saja posisinya boleh, asal polanya sama. Rolling, kepala dulu, pergi ke siku, ke hip. Oke, coba lakukan. Saya contohkan. Sekarang perhatikan ya. Saya selalu mencontohkan tuh cara fisioterapisnya itu bisa macam-macam, bisa dari depan, dari belakang. Saya hanya mencontohkan polanya yang harus dilakukan oleh pasien, pola ini ya. Jadi selalu saya berikan begitu. Yang pertama, oke, kamu hadap ini aja. Yang pertama, kita akan membuat dia melakukan proses dari duduk ke merangkak. Pada kondisi neurologikal itu, posturalnya itu aktif, yang lemah itu anggota gerak. Sehingga kalian bisa memposisikan kaki dia untuk siap melakukan mekanisme merangkak. Posisikan BOS-nya seperti ini. Bagi pasien, pelvic itu sangat mudah bagi dia untuk dia aktifkan. Ya, jadi pindahkan, gerakin untuk dia melakukan mekanisme merangkak. Oke, di sini, ulang di sini, duduk sini supaya lebih mudah untuk biar dirinya di. Jadi posisikan dia untuk sudah siap, begini, untuk sudah siap melakukan proses dari duduk. Ini base of supportnya, landasan pertama. Ini tinggal kamu arahkan dengan memberikan arahkan pelvic dia untuk ini menumpu, ini Pak tahan. Jadi gerakannya itu mengangkat supaya dia menumpu terus pindah. Milih. Nah, setelah itu dia sitting dulu, kemudian dia akan berlutut. Ya. Setelah dia berlutut, pastikan dia tegak, badannya gini. Saya posisinya di mana saja, tapi saya ingin tunjukkan pola yang harus dilakukan. Kalau misalnya dia mengalami kelemahan di sisi kiri, maka saya akan merubah tumpuan ke kiri supaya dia menumpu dengan kiri. Kemudian seperti yang saya tadi berjalan, saya akan membuat dia otomatis mengaktifkan kaki kanannya. Pindah ke kiri, bukan kita yang membuat kakinya, otomatis dia akan lanjutkan. Kemudian tinggal pindah untuk